Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, happy Sunday semuanya. Jadi renungan kali ini tuh judulnya berikan tempat bagi Tuhan. Nah, tapi sebelum mulai masuk ke dalam renungannya, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Doa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu Bapa limpahkan dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sungguh besar Bapa kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat yang Bapa sediakan. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi di hari Minggu yang ceria kali ini, aku ambil renungannya dari Lukas pasal 2 ayat 7 yang di sini berbunyi, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, dulu itu pernah ada masanya ya toh karantina di Indonesia mencapai 10 hari. Akibatnya itu hotel-hotel penuh. Terus banyak orang kebingungan mencari tempat untuk karantina. Selain penuh, harga paket karantina yang menjulang tinggi itu membuat banyak orang bertumpuk di wisma khusus karantina. Dan banyak yang gak mendapat akomodasi karena hotel-hotel yang ditunjuk sebagai tempat karantina itu masih penuh. Akan terasa sulit ya toh bila kita berada di posisi dimana kita perlu tempat tinggal, tapi semua tempat penuh. Ditambah lagi bila harganya tidak dapat terjangkau. Inilah teman-teman yang terjadi dan dialami oleh Yusuf dan Maria. Waktu itu mereka mengalami tantangan yang cukup berat. Apalagi waktu itu Maria dalam kondisi segera akan melahirkan. Di ayat yang ke-7 bagian akhir ini tertulis, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada waktu itu ada sensus yang diadakan perintah Kaisar Agustus. Itu sebabnya Yusuf pergi dengan Maria kembali ke kota asalnya, yaitu Bethlehem, untuk mendaftarkan diri mereka. Tapi karena banyak orang yang mudik untuk sensus, semua tempat penginapan pun semuanya tuh full terisi, gak ada yang sisa. Bayi yang suci itu pun lahir di sebuah kandang dan dibaringkan di dalam palungan. Teman-teman, ayat firman Tuhan tadi itu kelihatannya sederhana, tapi berbicara begitu dalam kepada kita, mengenai kesediaan kita untuk menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Adakah tempat bagi Tuhan dalam hati dan kehidupan kita? Ataukah mungkin sudah gak ada karena penuh dengan hal-hal yang lain, pribadi yang lain, idola yang lain, atau perkara yang lain? Apakah kita membiarkan Tuhan berada di luar hidup kita? Kita tidak mengizinkannya masuk dalam hati dan kehidupan kita pribadi masing-masing. Teman-teman, dalam Wahyu 3 ayat 20 di sini tuh berbunyi, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, banyak orang yang sadar atau nggak sadar itu telah menyingkirkan Tuhan Yesus dan mengeluarkannya dari dalam kehidupan mereka masing-masing. Mereka nggak mau Tuhan masuk dan tinggal dalam hidup mereka karena ada berbagai hal lain yang telah memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan mereka itu. Sehingga nggak ada tempat lagi bagi Tuhan. Ketiadaan tempat bagi Tuhan itu seringkali dilakukan dengan sengaja, karena kita nggak mau menerima kehadirannya, nggak ingin ada Tuhan yang mengatur kehidupan kita sehari-hari, atau kita kadang-kadang menerima dan kadang-kadang menyingkirkannya untuk sementara. Ayo, teman-teman, Tuhan itu rindu agar kita membuka pintu dan menerima kehadirannya dalam kehidupan kita masing-masing. Tentunya bukan lagi sebagai bayi ya, tapi sebagai Tuhan yang berkuasa, yang harus kita sembah dan kita kasihi. Kalau ada di antara kita yang masih setengah-setengah dalam buka pintu hati kita maksudnya, mari kita saat ini tuh bukalah dengan lebar-lebar. Mari kita semua izinkan Tuhan untuk tinggal dalam hati dan kehidupan kita, dan bertata memimpin kita untuk senantiasa ada dalam kebenaran firman-Nya.
Tuhan sungguh mau memiliki persekutuan yang erat dengan teman-teman sekalian dan aku. Karena itu, mari berikanlah tempat bagi Tuhan dalam hidup kita, tempat yang terbaik maksudnya. Cukup sekian renungan kali ini. Intinya pesan yang harus diingat, berikanlah tempat bagi Tuhan dalam hidup kita yang terbaik ya teman-teman. Cukup sekian renungan kali ini, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kami untuk kami memberikan tempat bagi Tuhan dalam hidup kami. Sesungguhnya hidup kami adalah dari-Mu Bapa. Oleh karena itu sudah sewajarnya dan sudah seharusnya kami memberikan hidup kami ini bagi Engkau. Kami mau membuka hati dan mengizinkan Engkau tinggal dalam kami, menguasai kehidupan kami sepenuhnya, dan menuntun kami untuk selalu ada dalam jalan kebenaran-Mu. Ampuni kami ya Bapa jika Engkau berada di luar dan bukan berada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami, kuasai hati dan kehidupan kami agar senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami sudah berdoa hanya di dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Cukup sekian renungan kali ini. Happy Sunday semuanya. Bye-bye.